Inilah kisah seorang pemuda kaya yang menyamar jadi pria miskin, versi Kauri TV, episode 15. Namun Pak Anto, di hari ini, dia ingin mempercepat perjodohan itu. Pak Anto pun mempercepat kendaraannya agar segera sampai ke kantor kelurahan, di mana desa tersebut dipimpin oleh seorang kades. Dia adalah ayah dari Rindu Pujawati. Dan tidak lama kemudian, Pak Anto pun tiba di kantor kelurahan dan berhenti di sebuah parkiran yang ada di halaman kantor kelurahan. Kemudian, Pak Kades pun melihatnya. Itu kan mobil Pak Anto, kata Pak Kades, yang berbicara pelan-pelan dan langsung bangun dari tempat duduknya dan bergegas untuk menghampiri Pak Anto. Sedangkan Pak Anto, setelah memarkirkan kendaraannya, Pak Anto pun berjalan untuk masuk ke dalam kantor. Namun, baru beberapa langkah dari mobilnya, Pak Anto disambut hangat oleh Pak Kades. "Selamat datang Pak, maaf ada angin apa, sehingga Bapak mampir ke kantor ini," kata Pak Kades. "Tidak ada apa-apa, hanya ingin bersilaturahmi saja dengan Pak Kades," jawab Pak Anto, sambil berjalan menuju ke salah satu ruangan. "Oh gitu, mari masuk," kata Pak Kades, yang mempersilahkan Pak Anto dan Aldi untuk masuk ke salah satu ruangan. Kemudian, mereka bertiga pun duduk dan melanjutkan perbincangannya. Dan tidak lama kemudian, ada cleaning service kelurahan yang mendekati ruangan tersebut. "Maaf Pak, mau minum teh atau kopi?" kata cleaning service, yang menawarkan minuman pada Pak Kades dan Pak Anto. "Siang-siang gini, enaknya jus aja." "Iya kan Pak," kata Pak Kades, yang menanyai Pak Anto. "Iya boleh, apa saja, tapi memang jus lebih segar kalau diminumnya di siang-siang gini," jawab Pak Anto. Kemudian, Pak Kades memerintahkan cleaning service tersebut untuk membeli jus yang lokasinya tidak jauh dari kantor kelurahan. "Kamu beli ke depan Gi," kata Pak Kades. "Baik Pak," jawab cleaning service. Lalu, cleaning service tersebut pun langsung beranjak pergi, meninggalkan ruangan tersebut. Sementara Rindu saat ini masih berada di tempat Bihana, masih berbincang-bincang. Lalu Bihana bertanya, "Maaf Bu, sebenarnya kedatangan Ibu ke sini itu ada perlu apa ya, sehingga Ibu Guru repot-repot mau nganterin cucu saya ke rumah?" Sebelum Rindu menjawab, Amelia lebih dulu yang menyahut pertanyaan dari neneknya. "Itu Nek, tadi Ibu Guru nanyain terus tentang Mas Randy. Mungkin Ibu Guru ada perlu dengan Mas Randy," kata Amelia. "Oh begitu, benarkah seperti itu, Bu?" tanya Bihana kepada Ibu Guru. Namun, Ibu Guru hanya menjawab dengan sebuah senyuman. Mungkin Ibu Gurunya malu. "Ya sudah, nanti saya panggilkan Nak Randy-nya," kata Bihana. Bihana pun mengerti apa maksudnya itu. Kemudian, Bihana pun langsung masuk ke dalam kamar Randy, yang baru beres ganti baju, karena sebelumnya Randy baru selesai mandi. "Nak Randy," panggil Bihana. "Iya Bi, ada apa?" jawab Randy. "Bibi mau bicara, coba ajak Ibu Guru jalan." "Jalan kemana Bi? Saya kan tidak hafal daerah sini," jawab Randy. "Udah, ajak jalan saja, nanti kan bisa dikasih tahu arahnya kemana," kata Bihana, yang bermaksud bahwa nanti akan ditunjukkan arah jalannya. "Maaf Bi, kok Bibi jadi aneh gini ya," kata Randy. "Maksudnya, aneh gimana?" tanya Bihana. "Ya, aneh saja. Kenapa tiba-tiba menyuruhku untuk jalan sama gurunya Amelia," kata Randy. "Jadi gini, tadi Amelia bilang kalau Ibu Guru terus-menerus menanyai tentangmu. Mungkin beliau mau berbicara denganmu lebih jauh lagi. Udah ayo kita temui," ajak Bihana. Lalu, Randy pun keluar, meninggalkan kamarnya, dan menemui Rindu Pujawati. "Maaf Bu, ini Nak Randy-nya. Silahkan kalian jalan saja. Kalau ngobrol di sini, takutnya tidak nyaman. Maklum, rumah Bibi sempit," kata Bihana. Rindu pun tersenyum malu, terlihat dari pancaran matanya, seperti menyukai Randy. Kemudian, Randy mengajaknya, "Maaf sebelumnya Bu, saya dengar dari nenek saya kalau Ibu mau mengobrol denganku,
Apa kita ngobrol di sini atau di luar? Tanya Randy. Kenapa Randy memanggil Bihana dengan sebutan nenek? Karena sebelum-sebelumnya, Randy mengenalkan dirinya sebagai cucu Bihana juga, sehingga di hari ini, dia menyebutnya nenek. Lalu Rindu menjawab, di luar juga boleh, jawab Rindu sambil tersipu malu. Baik kalau gitu, kita lanjut bincang-bincangnya. Di luar saja, kata Randy. Kemudian, Rindu Pujawati, dia mengajak Amelia. Namun, ketika Amelia menerima ajakan itu, dilarang oleh neneknya, karena Bihana tahu, sebab dirinya pun pernah muda. Jadi, Rindu dan Randy saja yang pergi meninggalkan rumah Bihana. Ketika di perjalanan, Randy pun memulai berbicara. Maaf Bu, kita ngobrol-ngobrolnya di mana ya? Soalnya, saya masih awam dengan daerah sini, kata Randy yang bertanya, tempat yang indah itu di mana? Maaf Mas, jangan panggil saya ibu terus dong. Saya kan masih muda, emang terlihat sudah tua ya, kata Rindu. Enggak juga sih. Oh ya, terus panggil apa dong? Kalau saya panggil nama saja, itu namanya tidak sopan. Tidak menghargai profesi seseorang, jawab Randy. Udah, panggil nama saja, panggil Rindu saja. Tapi Bu, itu enggak sopan. Kan, saya yang nyuruh. Jadi, kata tidak sopan itu tidak ada, jawab Rindu. Dengan hati yang begitu bahagia, aku tidak pernah merasakan senyaman ini. Entah kenapa, hati ini begitu tenang saat bersamanya, kata Rindu yang berkata-kata di hati. Begitu juga Randy, dia merasakan sebuah kenyamanan saat berada di dekat Rindu. Apalagi, sebelum-sebelumnya, Randy telah dikhianati oleh kekasihnya. Sehingga, sampai saat ini, dia belum pernah lagi menjalin hubungan spesial bersama wanita manapun. Di saat dalam perjalanan, tiba-tiba, Brian melihat Rindu yang dibonceng oleh pria lain. Padahal, dirinya tahu kalau Rindu adalah wanita yang disukai Aldi. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk mengikuti episode berikutnya. Terima kasih.